Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, apa kabar? Alhamdulillah kalau sehat. Berjumpa lagi dengan saya Andreas Baok yang seperti biasa akan nemenin kalian dengan film-film atau drama terbaik yang lagi viral di Zimbabwe. Film yang akan saya rangkum kali ini menceritakan tentang seorang pemain baduk profesional mempersiapkan diri membalaskan dendam kakaknya kepada seorang pemimpin gangster. Tanpa banyak spoiler di awal, hayu kita tonton kisah selengkapnya. Tapi sebelum itu seperti biasa saya mau ingetin kalian agar makan permen terlebih dahulu sebelum nonton. Biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, The Divine Move. Selaketep. Di awal film kita akan berkenalan dengan seorang pemain baduk bernama Taesok. Kali ini dia bertanding untuk mempertahankan gelar juaranya melawan pemain baduk profesional asal Shanghai bernama Korong. Pertandingan itu disiarkan secara langsung oleh salah satu TV swasta Korea, tapi sayangnya Taesok harus kalah. Taesok nampak terpukul sekali dengan kekalahan itu, sampai-sampai dia harus ditenangkan oleh kakaknya bernama Wosuk. Akan tetapi, bukan tanpa alasan kakaknya datang menjemputnya, karena sang kakak ingin Taesok membantunya bermain baduk malam ini juga. Taesok dibawa masuk ke dalam sebuah mobil di mana teman Wusok sudah ada di dalamnya. Taesok gak diberitahu dengan siapa dia akan bertanding, pokoknya Taesok tinggal nunggu di mobil saja. Taesok sempat menolak dan keluar dari mobil setelah tahu kalau sang kakak akan memanfaatkannya untuk berjudi. Tapi Wosuk memaksa karena dia tak ingin mengalami kekalahan malam ini. Taesok akhirnya masuk lagi ke dalam mobil dan Wosuk masuk ke dalam kedai sambil membawa tas berisi uang. Di dalam, Wosuk bermain baduk dengan orang bernama Sunso yang nampak santai sekali bermain, sembari mempertanyakan kenapa Wosuk memakai jaket padahal cuaca terasa panas. Wosuk menjawab bahwa dia adalah orang yang tak takut panas, padahal di dalam jaketnya dia memasang alat agar bisa berkomunikasi dengan Taesok dan juga temannya Kongsu di dalam mobil. Di atas terlihat ada kamera pengintai, tanda bahwa Sunso juga bermain curang. Dia di-backing oleh dua orang pemain profesional, yaitu Master Wang dan juga seorang wanita bernama Baikob. 나와. 오소사, 레슨에서 회의를 할게. Di tengah permainan, Kongsu pamit sebentar sebab dia dapat panggilan alam yang tak bisa ditunda. Taesok terus memberikan pengarahan kepada kakaknya, begitupun dengan orang-orang yang berada di pihak Sunso. Saat Kongsu kembali, Taesok memberitahu kalau lawannya mendadak hebat tidak seperti di awal-awal permainan. Kongsu lagi-lagi pamit ke air dan karena cuaca sedang turun hujan, sinyal kamera Taesok mendadak terganggu. Akibatnya, Taesok sulit melakukan komunikasi dan Wosuk yang berada di ruang permainan jadi kebingungan sehingga dia melakukan langkah yang salah. Taesok menyuruh kakaknya agar cepat keluar karena mereka sudah kalah. Kongsu langsung sembunyi melihat ada orang yang menghampiri mobilnya. Taesok dibawa masuk ke dalam oleh pria bernama Sodik. Sialnya lagi, Sunso mengetahui kalau uang yang dibawa kakak beradik ini adalah uang palsu, sehingga para gangster ini tambah murka menghajar Wosuk habis-habisan. Baikob yang melihat kejadian itu lewat kamera sangat ketakutan, tak menyangka kalau akhirnya akan seperti ini. Tak berapa lama ketua Oh Salsu muncul, menyuruh Wosuk untuk memakan biji baduk semuanya jika tidak ingin adiknya mati.
Sementara Taesok dipaksa bermain baduk bersama ketua Salsu. Apabila Taesok menang, maka nyawa kakaknya akan dia ampuni. Baru beberapa langkah saja, Taesok tak mampu melanjutkan permainan. Bagaimana bisa bermain kalau dia dan kakaknya ada dalam tekanan? Hanya bisa memohon ampun agar ketua Salsu melepaskan mereka berdua. Tapi ketua Salsu sengaja tidak membunuh Taesok agar polisi menyangka Taesoklah yang membunuh kakaknya. Di dalam penjara kita akan berkenalan dengan seorang kepala sipir bernama Hong sedang bermain baduk dengan seorang pimpinan napi bernama Kim. Pusing terus-terusan diajak main, Kim memberikan cek jutaan won pada si sipir minta izin kalau dia ingin liburan. Tapi si sipir tetap gak mau, dia ingin Kim mengalahkannya terlebih dahulu, baru dia akan mengabulkan permintaannya. Karena masih kesulitan menang, Kim terus berlatih baduk bersama anak buahnya di dalam sel. Secara kebetulan, Taesok berada satu sel dengan Kim, lalu diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya bermain baduk. Terkejut karena Taesok pandai bermain baduk, Kim menyuruh Taesok agar melawan kepala sipir yang selama ini meremehkannya, sekalian bertaruh biar dia yang modalin. Di putaran pertama, Taesok berhasil mengalahkannya, dan sesuai dugaan, si sipir kembali mengajak Taesok bertarung, tapi kali ini Taesok ingin mereka bertaruh. Jika dia menang, maka kepala sipir harus memberinya rokok, bir, dan izin liburan. Dan Taesok memberikan cek 10 juta won sebagai taruhannya. 졌다. Meskipun menang, Taesok tetap akan dihukum selama 1 bulan berada di ruang isolasi karena telah berani mengajak kepala sipir taruhan. Taesok menemukan secari kertas di dalam makanannya. Itu adalah sebuah ajakan bermain baduk dari ruangan sebelah. Taesok langsung meladeninya, membuat gambar arena baduk, dan menggunakan sebuah kode untuk menjalankan bidaknya. 7에 3, 5에 12, 12에 Hampir setiap hari selama 1 bulan berada di ruang isolasi, Taesok selalu bermain dengan orang yang ada di sebelahnya, meskipun dia gak pernah bertatapan muka secara langsung. Sampai orang itu mengirimi surat lagi, berterima kasih karena berkat Taesok dia jadi gak merasa kesepian lagi. Dia juga menyarankan Taesok agar menjumpai orang bernama Jo yang berada di daerah Guangzhou jika dia ingin jago bermain baduk. Selesai berada di ruang isolasi, Taesok segera menemui Kim, memohon agar dia diajari cara bertarung. Dan sebagai gantinya, dia akan mengajari si kepala sipir main baduk dan meminta si kepala sipir memberikan kekuasaan kepada Kim di dalam sel ini sebagai imbalannya. Taesok juga harus mengajari si kepala sipir sampai dia berhasil meraih gelar juara. Singkatnya, beberapa tahun kemudian, Taesok dibebaskan dari penjara. Dia mendapat modal uang dan fasilitas yang cukup besar dari anak buah Kim yang berada di luar penjara. Kim berharap suatu saat nanti mereka bisa bertemu kembali dalam keadaan Taesok masih hidup. Di pihak lain, ketua Salsu mendatangi sebuah tempat di kampung pecinaan untuk merekrut orang yang jago bermain baduk. Orang-orang Cina itu menyerahkan seorang anak kecil bernama Riang Yang sebagai kandidatnya. Sebelum membayar, ketua Salsu ingin melihat dulu kemampuan anak kecil itu.
Setelah dikira cocok, Sasu langsung memberikan uangnya, lalu membawa anak itu ke dalam mobil. Namun, ketika Sasu akan kembali ke atas, ya, tujuan ketua Sasu merekrut orang yang jago bermain baduk karena dia membuka tempat judi khusus baduk terbesar di kawasan itu. Ada yang umum, ada juga kelas VIP. Ketua Sasu menelepon Baekob agar dia meladeni seorang bos siomay yang berada di ruang VIP. Bos siomay itu tampak terkejut karena lawannya kali ini adalah seorang perempuan. Perjudian besar itu dipantau terus oleh dua tangan kanan ketua Sasu, yakni Sodik dan Sunso dari kamera CCTV. Dan dalam satu kali putaran saja, bos siomay itu harus kehilangan beberapa gepok uang. Tak puas karena bermain sebentar, Baekob menantang Master Wang untuk bermain baduk dengannya. Tapi Master Wang tak berani meladeninya karena Baekob bukanlah tandingannya. Ketua Sasu memberikan bayaran buat Baekob sekaligus memintanya untuk mengurus si Riang Yang. Baekob sempat menolak, tapi karena melihat anak itu kelaparan, dia pun akhirnya membawanya. Sambil makan, mereka berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat karena si Riang Yang sepertinya kesulitan berkomunikasi. Sementara itu, dengan sedikit merubah penampilan, Taesok mendatangi rumah keluarga mendiang kakaknya. Di sana hanya ada Jaesang, anak kakaknya, dan rupanya istri kakaknya juga telah meninggal. Artinya, Jaesang kini menjadi anak yatim piatu. Jaesang ternyata suka bermain baduk, itu pun sembunyi-sembunyi karena neneknya suka memarahinya jika ketahuan bermain baduk. Taesok memberinya bekal buat jajan dan berjanji suatu saat mereka akan bertemu lagi. Di tengah perjalanan, Taesok tak sengaja melihat si Sodik masuk ke sebuah tempat perjudian baduk kelas menengah ke bawah. Taesok pun meminta kepada si pemilik tempat agar dia diperbolehkan berjudi dengan si Sodik yang kebetulan sudah gak ada lawan. Dalam beberapa putaran, Taesok sengaja mengalah biar si Sodik merasa senang. 한 판 더 하시죠. 참이나 하지. Pura-pura habis uang, Taesok ingin mereka bermain lagi tapi dengan taruhan sentil jidat. Merasa menikmati permainan, Sodik menelepon Sunso agar menunggunya sejam lagi karena dia masih ada lawan yang ingin dia kalahkan. Sedangkan Taesok meminta si pemilik tempat agar pergi minum di luar sebab dia masih ingin bermain di dalam berdua saja. Dalam permainan kali ini, Taesok gak mau lagi mengalah, dia akan menyentil jidat si Sodik seperti yang pernah dilakukan si Sodik kepada kakaknya waktu itu. 딱밤 열 때 맞게. 자, 알았어. 때려. 티켓이 있어야지. 자, 때려. Merasa dilecehkan, Sodik langsung mengeluarkan pisaunya dan Taesok menyuruh si Sodik agar mengingat-ingat siapa dia sebenarnya sebelum dia melakukan apa yang dilakukan si Sodik waktu itu kepada kakaknya. 씨발아 족밥 새끼 존나 많이 컸네. 야, 뭐하냐? 나 죽는다. Beralih ke Kongsu, dia masih sama seperti dulu, suka menipu orang lewat permainan judi baduk. Dia terlihat diburu oleh para korbannya dan kebetulan Taesok melihatnya. Taesok meminta kedua orang itu untuk melepaskan Kongsu,
tapi karena mereka menolak, inilah yang terjadi. Taesok bertanya apakah Kongsu kenal dengan Wosuk. Awalnya Kongsu mengaku tidak mengenalinya, sehingga dia harus diancam akan dilempar ke bawah. Setelah ingat kalau Taesok adalah adik Wosuk sahabatnya, Kongsu bersedia ikut ke kediaman Taesok. Di sana, Taesok memperlihatkan foto ketua Salsu pada Kongsu. Kongsu langsung menghindar, dia udah gak mau lagi berurusan dengan orang kejam itu. Namun ketika Taesok menjanjikan uang yang banyak kepada Kongsu jika Kongsu bersedia membantunya, Kongsu pun akhirnya setuju. Setelah itu, mereka berdua pergi ke daerah Guancol untuk mencari seseorang bernama Jo, sesuai arahan dari orang yang mengajaknya main baduk di ruang isolasi. Taesok melihat seorang pria buta yang nampak jago sekali bermain baduk. Taesok yakin kalau aki-aki inilah orang yang dia cari. Taesok coba mengajaknya bermain. Taesok pura-pura kalah agar dia bisa mentraktir aki-aki itu minum soju. 내기는 소주 한 병이. 제가 반집 쳤습니다. Setelah berkenalan, aki-aki ini ternyata bernama Jo, sesuai dengan nama yang direkomendasikan sebelumnya oleh pria misterius di ruang isolasi. Di sana, Taesok masuk ke obrolan inti, ingin mengajak Pak Jo bergabung bersamanya untuk melawan ketua Salsu. Pak Jo awalnya menolak, daripada balas dendam, mendingan Taesok memanfaatkan sisa hidupnya dengan baik. Hanya saja, berhubung Taesok terus memaksa, Pak Jo akhirnya setuju. Sebelum bergerak, Pak Jo ingin mereka berdua mengantarnya untuk melihat anak perempuannya dari kejauhan. Meskipun gak bisa melihat, tapi setidaknya dia tahu kalau putrinya baik-baik saja. Setelah itu, Pak Jo menemui temannya bernama Heo, mengajaknya gabung dalam misi ini, mengingat mereka berdua punya dendam yang sama kepada ketua Salsu. Tak butuh waktu lama bagi Pak Jo untuk meyakinkan Heo bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk membalas dendam. Sebagai permulaan, Kongsu akan menyelidiki tempat judi baduk terbesar itu sendirian. Tempat itu dikelola oleh 3 anak buah ketua Salsu yang paling dipercaya. Pertama ada Sunso, selain bertugas sebagai pengawas di tempat itu, dia juga berperan sebagai player. Dia akan turun bermain jika ada orang yang membawa uang puluhan juta won di ruang VIP. Keuntungan tempat judi itu tak main-main. Khusus di ruang VIP, 1/10 dari kemenangan yang didapat harus diberikan kepada pihak pengelola sebagai uang jasa tempat. Di luar rokok dan cangcimen, kacang, kuaci, dan permen. Pengelola kedua adalah Master Wang. Pria blasteran Cina Cianjur ini menjabat sebagai penasehat, jarang turun langsung ke lapangan dan hanya membacking Sunso dari belakang. Selain ikut mengelola tempat judi dan menjadi gangster, Master Wang juga membuka kursus kaligrafi untuk tulisan Tiongkok. Yang ketiga adalah orang yang tampangnya minta dihajar, yaitu si Sodik. Dia bertugas menagih utang dan menyita aset si penjudi gara-gara kalah di meja baduk. Tapi jangan khawatir, karena orang ini sudah dilenyapkan beberapa hari yang lalu. Setahu Kongsu, ketua Salsu memiliki rekan wanita yang sangat potensial main baduk, namanya Baekob. Pada tahun 2006, dia pernah menjadi juara dunia baduk termuda yang diselenggarakan di Korea, tapi setelah itu dia langsung menghilang dan sekarang ujug-ujug muncul menjadi rekan ketua Salsu. Selain jago bermain baduk, dia juga jago bermain mahjong dan biasanya suka mejeng di sebuah bar bernama Godes. Tanpa buang-buang waktu lagi, Taesok langsung mendatangi bar yang dimaksud untuk mendekati Baekob. Secara kebetulan, salah seorang penjudi mengajaknya bermain dan dengan senang hati Taesok menghayukan ajakan tersebut. Taesok mengaku kalau dia berprofesi sebagai dosen di sebuah universitas dan hal itu menarik perhatian Baekob yang tampak terus memperhatikannya.
Selesai main mahjong, mereka berdua lanjut berbincang di meja bar untuk mengena satu sama lain. Melihat papan baduk ada di sana, Taesok bertanya apakah Baekop suka bermain baduk. Baekop menjawab kalau itu adalah hobinya. Sebelum pergi, Taesok menyimpan cek di atas meja sebagai bayaran minuman yang telah mereka tenggak. Ketika mau pulang, Taesok sempat berpapasan dengan ketua Salsu, tapi ketua Salsu tak mengenalinya. Di markas, Heo nampak mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan agar mereka bisa memanipulasi jalannya permainan. Dia juga mempersiapkan Kongsu biar Kongsu terlihat seperti orang yang banyak duit, lengkap dengan identitas baru biar lebih meyakinkan. Setelah Kongsu pergi ke meja baduk, dia bermain dengan siapa saja. Meskipun kalah dan habis uang gepokan, dia tak pernah berhenti bermain untuk menarik perhatian. Dia lalu mendatangi tempat peminjaman uang, sembari memberikan identitasnya untuk memancing pengelola biar mendekatinya. 너는 머릿속 환상이 아니야. Kongsu lagi-lagi kalah. Kali ini dia sengaja berbuat ulah, menginjak-injak meja baduk, dan cara itu berhasil menarik perhatian Sunso, yang sedari tadi memperhatikannya di ruang CCTV. Keesokan harinya, Kongsu akan datang lagi ke tempat itu, tapi kali ini dia datang dengan pasukan yang komplit. 원래 하수가 걱정이 많지. 내가 사실은 엄청난 고수라는 생각은 안 해보셨습니까? 그럴 수도 있다고 생각을 하네. 하수에게는 생지옥 아닙니까? Di dalam, seperti biasa, dia membeli rokok pada si bongkok, satu-satunya pedagang yang dibolehkan jualan di sana. Taesok ikut juga ke dalam, sedangkan Heo dan Pajo bertugas di balik layar membantu Kongsu bermain. 한 칸 낮게 할 거네. 16고. 수고했네. Karena terus-terusan menang, lawannya jadi curiga menuduh Kongsu bermain curang. Kongsu sempat diperiksa, tapi petugas tak menemukan apapun di bajunya setelah Kongsu membuangnya tadi di cangkang rokok. Sunso tiba-tiba datang membela Kongsu, pura-pura baik lalu mengajaknya main baduk satu putaran. Kongsu sih mau aja, karena itu yang dia inginkan. Tapi dia minta izin pamit sebentar untuk menghirup udara segar. Padahal dia mau ketemu si bongkok yang pura-pura bongkok untuk mengambil imbalan karena dia sudah menyembunyikan alat komunikasinya. 아이 새끼가 지금 어디를 한 대 묶고 이 새끼야. 너랑 나랑 급수가 틀려 이 새끼야. 두집 나서 살아남는 놈이 장땡이다. 아유, 에휴 저 벌레 같은 새끼. Sementara itu, Pak Jo dan Heo tak menyangka kalau mereka akan kembali ke dunia judi seperti dulu lagi. Mereka berharap dengan ini hidup mereka akan lebih baik. Malamnya, Taesok kembali mengunjungi bar Godes dan akhirnya dia mendapat kesempatan untuk bermain mahjong bersama ketua Salsu. Taesok mengaku kalau sekarang dia lagi mengerjakan sebuah program permainan di internet, semacam permainan baduk yang mempertandingkan manusia dengan komputer. Ketua Salsu merasa tak nyaman mendengarnya hingga dia tak sadar telah kalah bermain oleh Taesok. Taesok sempat mengajak mereka semua makan bareng, tapi karena ketua Salsu menolak, ajakan itu jadinya batal. Taesok tahu kalau Baekop sengaja mengalah untuknya, tapi itu tak masalah, toh Taesok juga tidak mengambil uang kemenangannya. Tak berapa lama Baekop dapat panggilan dari ketua Salsu menyuruh Baekop agar segera menemuinya. Ya, ketua Salsu ingin Baekop menyelidiki latar belakang Taesok yang sebenarnya. Baekop memberitahu bahwa Taesok adalah seorang programmer sesuai dengan pengakuan Taesok tadi ketika mereka bermain mahjong. Ketua Salsu mengancam akan membunuh Baekop jika Baekop berani berbohong kepadanya. 언젠간 죽어.
Di markas, Heo sedang memodifikasi papan baduk agar nantinya papan itu bisa terhubung dengan mereka. Taesok yang baru pulang menyuruh Kongsu agar datang sendiri ke tempat judi, sebab untuk kali ini Sunso pasti akan mengalah dulu dari Kongsu. Seperti yang sudah diprediksi, Sunso benar-benar kalah dan ingin melakukan pertandingan kedua di tempat Kongsu dengan taruhan yang lebih besar. Di truk inilah mereka akan bermain. Kongsu pura-pura pipis sebentar, memberi kesempatan Sunso untuk memeriksa truknya. Siapa tahu Kongsu akan bermain curang. Setelah itu, mereka mulai bermain. Sunso nampak kebingungan kenapa orang ini mendadak jago sekali bermain, tak sadar dengan papan baduknya sudah dimodifikasi oleh Heo. 좀 조용히 둡시다. Alhasil, Sunso kalah dan harus menyerahkan uangnya sebanyak 2 miliar yang ada di dalam koper. Untuk menarik kembali uangnya, Sunso terpaksa meminta bantuan kepada Master Wang. Master Wang sih boleh saja, asalkan hasil kemenangannya harus dibagi 2, mengingat acara ini di luar sepengetahuan ketua Salsu. 분위기 봐서 혓바닥 놀리지. 방심할 레벨우가 아니잖아. Singkatnya mereka kembali bermain, di backing oleh Master Wang yang ada di belakang Sunso. Tapi Pajo sepertinya mengenali permainan ini dan Kongsu hanya perlu memancing si Sonsu dengan tingkah nyelenehnya. 아달입니다. 이 새끼, 어떤 새끼야? 함정수가 난무하는 걸 보니 어떤 놈인지 알겠구만. Sama halnya dengan Pajo, Master Wang juga baru nyadar pasti ada orang lain di belakang Sonsu. Menyuruh Sonsu untuk menghabisi si Kongsu. Sonsu mulai mengeluarkan pisaunya dan Taesok akhirnya muncul menampakkan diri. Tahu kalau keadaan sudah tak kondusif lagi, Master Wang pun terpaksa kabur lalu berusaha dikejar oleh Heo dan Pak Jo. Taesok lalu membawa Sunso ke dalam lemari pendingin raksasa, mengajaknya main baduk, dan hanya pemenanglah yang boleh keluar dari tempat tersebut. 어서. Mereka harus cepat menyelesaikan permainan karena semakin lama tempat itu akan semakin dingin. Merasa sudah terpojok dan tak akan memenangkan permainan, Sunso memilih adu kekuatan. Tapi tetap saja dia kalah. Taesok menyebutkan kalimat yang dulu pernah diucapkan Sunso kepada almarhum kakaknya. 겨울 멋쟁이 얼어 죽겠네. 여름 멋쟁이 칼 맞아 뒤지네. Taesok juga memberikan sebuah kertas kode dan Sunso harus memecahkannya jika dia ingin keluar dari tempat dingin ini. Namun faktanya kode itu sulit dipecahkan hingga Sunso mati kedinginan di tempat itu. Selesai melenyapkan Sunso, Taesok mendatangi bar godes, mengajak Baekop minum dan bermain baduk. 바둑판이 특이해요. 바둑죠. 단수. Karena Taesok yang menang, maka dia ingin hadiah berupa cipokan. Di lain sisi, ketua Salsu akhirnya menemukan jasad Sunso di dalam kulkas raksasa. Seakan sudah tahu siapa pelakunya, ketua Salsu langsung menelepon Taesok dan Taesok langsung menyeru ketua Salsu untuk membuka pintu kulkas lainnya. Di mana di sana sudah ada jasad si Sodik yang membeku. Kejutan tak cukup sampai di situ, ketua Salsu disuruh pergi ke ruang kaligrafi yang mana di sana sudah ada Master Wang dalam keadaan terikat.
Taesok kemudian menantang ketua Salsu main baduk. Taesok akan mempertaruhkan uang 6 miliar, namun jika Taesok yang menang, dia ingin ketua Salsu memotong lidah Master Wang sebagai taruhannya. Master Wang terlihat santai, seakan yakin kalau dirinya akan menang. 이 얼마나 명료한 세상에 이치냐마. 물이라도 좀 갖고 와라. Namun, tak lama kemudian, mukanya langsung pucat karena langkah baduknya terhenti. Sesuai taruhan, maka lidah Master Wang harus dipotong karena kalah. 내가 잡아볼게. 내가 잡아볼게. Sadar kalau Taesok berada tak jauh dari tempatnya, ketua Salsu langsung menengok ke arah luar melihat Taesok berada di sebuah kafe. Kemenangan pertama itu mereka rayakan dengan makan dan minum sama-sama. Di tengah-tengah perayaan, Kongsu menanyakan kenapa Pak Jo bisa mahir bermain baduk padahal dia adalah orang buta. Pak Jo bercerita kalau dulu saat dia memungut barang rongsokan di pinggir jalan, tiba-tiba seseorang menghampirinya. Dan seseorang itu mengaku pernah bertemu dengan Pak Jo sebelumnya. Orang itu ingin Pak Jo menjadi teman bermain baduknya dengan cara memberikan papan baduk khusus bagi orang buta. Sejak saat itu, Pak Jo terus bermain baduk kecuali saat tidur. Permainan baduk orang misterius itu sangat hebat, sampai pada akhirnya orang itu tak muncul lagi. Taesok yakin kalau orang yang dibicarakan Pak Jo itu adalah orang yang sempat bermain baduk dengan dirinya di ruang isolasi. Taesok mengaku dia juga belum pernah bertemu langsung dengan orang misterius itu. Pokoknya selama bermain, selama itu pula dia belum pernah menang. Saat mau dikeluarkan dari ruang isolasi, Taesok sempat menoleh ke ruang isolasi sebelahnya, namun di sana sudah tidak ada siapa-siapa. Bahkan coretan di dinding pun tak ada sama sekali. Kata Pak Jo, berdasarkan informasi yang dia dengar dari orang lain, orang misterius itu berasal dari Busan dan dijuluki sebagai si tangan hantu. Keesokan harinya, ketua Salsu melihat rekaman CCTV di bar Godes, menemukan rekaman video saat Taesok berciuman dengan Baekop, membuatnya sangat marah. Beralih ke Pak Jo, dia meminta bantuan Kongsu agar merapikan jenggot serta baoknya karena hari ini dia akan menemui putrinya. Tak hanya itu, Kongsu juga membawa Pak Jo ke sebuah butik agar penampilan Pak Jo lebih keren. Wah, jadi kasep mana, oi. Masalahnya, saat keluar dari butik, dia dihadang oleh anak buah ketua Salsu, di mana si bongkoklah yang membocorkan identitas Kongsu pada mereka. Alhasil, mereka harus lari terbirit-birit, namun sayang pada akhirnya mereka harus terkepung juga. Pak Jo dan Kongsu kemudian dibawa ke hadapan ketua Salsu dan mereka diberi 3 kali kesempatan untuk menyelesaikan sebuah kode yang mana kode itu pernah diberikan kepada Sunso sebelum dia tewas di dalam freezer raksasa. Khusus buat Kongsu, setiap kali jawabannya salah, maka jari-jarinya akan dipatahkan. Untungnya di kesempatan terakhir, Kongsu bisa menjawabnya dengan benar. Saat berada di tempat abu jenazah kakaknya, Taesok dapat telepon dari ketua Salsu mengajaknya bermain baduk lagi. Hanya saja kali ini taruhannya bukan hanya uang, tapi juga teman-teman Taesok. Sambil menunggu Taesok datang, ketua Salsu mengajak Kongsu bermain baduk, tapi Pak Jo bersedia menggantikannya, tak peduli dengan nyawanya sendiri. Ketua Salsu nampak jantai sekali karena dia di backing oleh Riang Yang dan juga Baekop di belakangnya. 오하게 왔죠.
전쟁을 하겠다. 우상귀, 우측소목. 우상기 날 일자로 걸쳐. 대응하지 말아요. 우상기 세칸 낮은 협공. Kehebatan Pajo faktanya tidak cukup juga untuk menandingi kolaborasi Riang Yang dan juga Baekop. Meskipun Pajo tahu mana mungkin orang seperti Ketua Salsu bisa bermain baduk sehebat ini. Meminta maaf pada Kongsu sebab mereka tidak bisa minum bersama lagi. Namun sebelum itu, 미안하네. 복귀는 무덤 가서 하시오. beberapa saat kemudian Taesok datang membawa Pak Jo dulu pergi ke rumah sakit karena kondisinya sudah terlalu parah, menyisakan Kongsu sebagai jaminan. Di dalam mobil, Pak Jo sempat mewanti-wanti Taesok agar jangan bermain baduk dengan Salsu sebab pemain di belakangnya adalah orang jenius. Bersamaan dengan itu, Pak Jo pun menghembuskan napas terakhirnya. Baekop ingin Ketua Salsu melepaskan Riang Yang dari masalah ini, mengingat Riang Yang adalah bocah yang masih bulu kumuut. Akan tetapi, Ketua Salsu malah berencana akan membunuh mereka berdua jika hari ini dia kalah bertanding. Sementara Taesok sedikit frustasi karena dia gagal menyelamatkan nyawa Pak Jo. Namun, dia bertekad akan membalaskan dendam Pak Jo hari ini juga. Baekop sempat memperingatkan Taesok lewat sambungan telepon agar Taesok tidak bermain baduk dengan seorang anak kecil karena dia pasti akan kalah. Tapi Taesok tak peduli, pokoknya dia akan meladeni tantangan Ketua Salsu. 허목수 죽여. 이거 첫 수부터 벌벌 기어가네. 양삼삼? Heo nampak tenang sekali melihat prajurit musuh datang mendekat. Dengan santainya dia memasang alat bantu buat tangannya. 내가 아주 고통스럽게 죽일 거니. Ketua Salsu memperingatkan Taesok jika Taesok menang maka Baekop akan mati. Anak buah Ketua Salsu menodongkan pisau ke arah Baekop agar Baekop tidak berani macam-macam. Baekop diam-diam memberikan kode kepada Riang Yang agar menuruti perintahnya supaya hasilnya bisa berakhir imbang. 8에 10 중앙모자. 여요. Dan benar saja permainan itu berakhir imbang, tapi si Koplok Salsu tak mau menerima hasil di meja baduk. Memerintahkan anak buahnya untuk membawa Baekop ke hadapannya. Si Koplok Salsu langsung menusuk Baekop, memancing Taesok agar melakukan pergelutan. Selesai membereskan para cecunguk, Taesok akhirnya tinggal one by one dengan si Koplok Salsu. Dan akhirnya Taesok bisa membalaskan dendam Pak Jo dengan memaku tangan si Koplok di atas mejanya sendiri.
Tuntas membalaskan dendam sang kakak, kini giliran Taesok memberikan kompensasi kepada Putri Pajo sebagai uang kadede. Taesok juga memberikan uang tabungan kepada keponakannya serta ponsel agar mereka bisa berkomunikasi secara rutin. Sementara Heo sengaja membuat patung kepala Pajo untuk dirinya sendiri karena bagaimanapun juga Pajo adalah sahabatnya sejak dulu. Taesok sengaja jalan-jalan di pasar sambil mengenang Pajo saat dia bermain baduk di jalanan. Taesok juga sengaja menuangkan tuak di tengah jalan untuk menghormati jasa Pajo yang telah berkorban untuk dirinya. Di scene terakhir, kita melihat Kongsu udah ganteng kembali, membawa Yang dan juga Baekop di dalamnya. Rencananya, mereka akan pergi ke Busan mencari orang misterius itu di sana. Dan film pun berakhir. Oke Sobat Kompa, itu tadi rangkuman film The Divine Move. Mudah-mudahan kalian terhibur. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe lalu aktifkan loncengnya. Ingat, apapun bentuknya, judi tetaplah judi, suatu perbuatan yang memberi angan-angan kesuksesan padahal menyengsarakan. Jauhi perjudian seperti apa yang disarankan oleh Bang Haji Rhoma Irama. Judi! Ayo!